kelompok ultras paling ideologis di semenanjung Eropa. Apalagi kalau bukan fans dari Red Star Belgrade. Mereka disebut dengan Delihe. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih memiliki makna pahlawan. Kelompok supporter satu ini dikenal dengan paham politis mereka yang lebih condong membela pemerintahan Serbia. Delihe juga memiliki hubungan persaudaraan dengan kelompok G7 Ultras dari kesebelasan asal Yunani, yakni Olympiakos. Mereka menyebutnya sebagai saudara ortodoks karena didasarkan pada kepercayaan Ortodoks Timur. Jejak budaya yang kuat antar Serbia dan Yunani, serta memiliki warna baju yang sama. Selain itu, Delihe dan G7 juga memiliki persaudaraan dengan kelompok ultras pendukung Spartak Moskow, yaitu Fratria, yang diartikan juga dalam bahasa Yunani yaitu persaudaraan, yang menjadikan cikal bakal nama tersebut lahir, dan sama-sama menjadikan warna merah sebagai identitas mereka. Hubungan ini lahir karena Russofilia dan akar filosofis dari bangsa Slavia. Menariknya, rival dari masing-masing klub di atas, yakni Partizan Belgrade dan PAOK Thessaloniki, memiliki kelompok pendukung ultras dengan hubungan yang kuat, juga yakni Kit 4 dari PAOK Thessaloniki. Lalu, Grobari pendukung dari Partizan Belgrade. Awal rivalitas Delihe dengan Grobari tak lain karena sejarah panjang dari pembentukan klub kebanggaan mereka di awal, yakni Crvena Zvezda dengan Partizan Belgrade. Red Star Belgrade sendiri lebih dulu terbentuk kala negara Yugoslavia masih ada, kala Hitler menginvasi Yugoslavia. Hitler sendiri membagi dua kelompok yang notabene kaum borjuis dengan kaum proletar. Saat itu, Perdana Menteri mereka kabur ke luar negeri beserta dengan kabinetnya. Josip Broz Tito beserta dengan kaum proletar melancarkan perang gerilya melawan para Nazi. Kala kemenangan sekutu pada tahun 1945, Nazi pun kembali ke negaranya. Melihat kekosongan pemerintahan Yugoslavia, Tito pun didapuk menjadi Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia atau yang familiar disebut dengan Yugoslavia. Di tahun yang sama pula Tito pun membuat sebuah klub sepak bola, yakni Red Star Belgrade. Ada peribahasa Serbia yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah orang terdekat. Dari hal tersebut, melawan Nazi juga membentuk klub yakni Partizan Belgrade sebagai sebuah bentuk perlawanan dan ingkarnya prinsip Tito di awal. Partizan sendiri adalah klub yang didirikan oleh kalangan militer komunis kala itu. Dalam buku The Land of Hooligans yang ditulis oleh Hari Wahyudi, pertikaian antara dua klub ibu kota Serbia pada April 1995 juga merupakan salah satu insiden terparah karena derby yang dikenal dengan Eternal Derby ini menyebabkan anggota keamanan terluka parah. Karena Delihe dan Grobari juga mencoba menyerang pihak keamanan. Lalu 1.300 kursi milik Partizan dibakar oleh Red Star yang setelahnya Red Star harus terpaksa bermain di stadion tanpa penonton. Keberingasan Delihe juga pecah saat bertandang ke klub Ceko yakni Slavia Praha. Mereka melemparkan gelas bir kepada pejalan kaki dan kaca-kaca di dekatnya. Polisi Ceko pun menangkap 150 orang, dengan 38 orang dimintai keterangan lebih lanjut, serta membuat 8 orang luka ringan dan 12 lainnya dikenakan pasal kriminal. Delihe juga selalu membuat lawan tidak nyaman ketika akan mengunjungi stadion mereka, salah satunya pada pertandingan melawan SC Young Boys. Delihe membawa tank bekas perang saudara Yugoslavia dan mereka membawa pesan perang telah dimulai. Teror mereka pun memang benar-benar membuat lawan tidak nyaman. Contoh ketika tim tersukses di Inggris dan raksasa Eropa Liverpool melakukan partai tandang ke Ratko Mitic Stadium di fase penyisihan grup Liga Champions 2018. Liverpool harus takluk dengan skor 2-0. Tekanan terhadap Liverpool dan sorak-sorai bagi Red Star juga merupakan faktor yang bisa menentukan hasil akhir pertandingan tersebut. Ideologi dari para supporter juga akan mempengaruhi sikap mereka bahkan terhadap keputusan yang telah dilegitimasi oleh pemerintah. Dalam buku The Land of Hooligans disebut juga bahwa memang tak heran ketika Delihe pernah berani menyatakan diri sebagai organisasi oposisi terhadap Slobodan Milosevic, sekaligus menyatakan dirinya sebagai agen perubahan terhadap arah pergeseran politik negara mereka. Ngerinya dilaporkan bahwa beberapa anggota dari Delihe juga merupakan bagian dari Arkans Tiger, sebuah kelompok yang dituding bertanggung jawab atas pembantaian etnis Kroasia selama masa peperangan. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe.